Kita lihat Filipi. Oh, enggak, sorry. Filipi. Ya, kisah 17 ini adalah strategi Paulus dalam mempertahankan iman. Pada kisah 16 itu Paulus dari penjara Filipi, dia keluar ketemu kepala penjara Filipi dan dia pernah dipenjara juga di Filipi ya. Dan dia kemudian sudah masuk dalam perjalanan untuk bangsa-bangsa. Jadi ini perjalanan ketiga ya. Paulus ada tiga perjalanan, perjalanan pertama, kedua, ketiga. Ini yang masuk perjalanan untuk luas untuk dunia luar. Setelah panggilan dari Makedonia. Nah, kita lihat ayat yang pertama. Paulus dan Silas, ini dua orang ya, Paulus dan Silas. Ini orang-orang yang pinter berfilsafat sebenarnya. Juga rasul-rasul dan juga Silas itu seorang pengerja. Dan dia sangat pandai berkhotbah, ya Silas itu. Mengambil jalan melalui Amfipolis. Saudara, ini tempat-tempat ini ada semua ya, Amfipolis dan sudah runtuh-runtuh gitu, jadi arkeologi. Dan tempatnya Amfipolis itu kayak velodrome gitu ya, kayak satu pertunjukan gitu. Melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu, sinagoge seperti itu ya. 3 hari Sabat, jadi berapa minggu? Sekitar 3 minggu berturut-turut. Ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Jadi bukan semua ya, tapi bagian-bagian yang kita tahu bagian-bagian itu adalah yang menceritakan tentang Kristus sebagai pembuka seluruh rahasia perjanjian Allah. Ia menerangkannya pada mereka menunjukkan bahwa Mesias, nah ini keluar kan, Mesias, ini saya kena, ini batu. Ya, bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Bisa. Hah? Kayaknya itu nih. Ya, tidak dapat input sebentar. Nah. Oke ya, udah bisa lihat. Ya, oke. Nah, di sini kita melihat bahwa fokus dari pemberitaan Injil atau apologetika Paulus itu adalah menceritakan tentang Mesias kepada orang-orang Yahudi yang 3 hari Sabat berturut-turut. Jadi Sabtu dia masuk Sabtu Minggu, Sabtu Minggu, Sabtu Minggu. Jadi hampir 3 minggu utuh ya dia di sana. Dan dia berkata demikian, inilah Mesias yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu. Jadi Injil tentang Mesias, tentang Yesus Kristus. Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas. Jadi mereka percaya ya, orang Israel yang sekarang ini, seperti sekarang ini, mereka percaya sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Nah, di dalamnya termasuk itu perempuan-perempuan yang membantu Paulus dalam pengabaran Injil. Ya, seperti Diana dan semuanya. 5, tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati dengan dibantu oleh beberapa penjahat. Nah, mereka bersekongkol. Dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Rakyat bersuara. Ya, sidang rakyat itu kan ada acara TV itu kan. Tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota sambil berteriak-teriak. Nah, mereka memprovokasi ya. Teriak-teriak. Katanya orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari. Dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya. Mereka semua bertindak melawan ketetapan-ketetapan kaisar. Ini fitnah ya.
melawan ketetapan-ketetapan kaisar dan mengatakan bahwa ada seorang raja. Kan Yesus memang diakui sebagai raja, tapi bukan melawan raja itu bukan, yaitu Yesus. Ketika orang banyak dan pembesar-pembesar kota mendengar semuanya itu mereka menjadi gelisah, tetapi setelah mereka mendapat jaminan dari Yason dan dari saudara lain, mereka pun dilepaskan. Oke ya, di sini ya. Nah, perhatikan sekarang. Ayat yang ke-11. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Kenapa? Karena mereka menerima firman. Apa itu baik hati? Mereka yang baik hati adalah mereka yang menerima firman Tuhan, bukan yang ngasih kamu duit, yang ngasih kebaikan, bukan, tapi yang menerima firman. Dengan segala kerelaan hati dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Oke ya, kita teruskan ayat 14. Tetapi saudara-saudara menyuruh Paulus segera berangkat ke pantai laut, tetapi Silas dan Timotius masih tinggal di Berea. Jadi Paulus sendirian. Jadi orang-orang mengiring Paulus menemaninya sampai di Athena, lalu kembali dengan pesan kepada Silas dan Timotius supaya mereka selekas mungkin akan bergabung dengan Paulus. Nah, sekarang ayat 16. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, ini kan nunggu rombongan ini kan, Timotius dengan Silas, sangat sedih hatinya karena ia melihat, dan ia sudah keliling kota ya, bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Karena itu di rumah ibadat ia bertukar pikiran, jadi berdiskusi dengan orang Yahudi dan orang takut akan Allah, dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ. Nah, istilah di pasar itu namanya Aeropagus. Aero itu udara ya, jadi sebenarnya ngambang dari di atas. Dari Aeropagus. Jadi pasar yang sangat besar, dan di situ bukan pasar seperti jualan itu bukan ya, tapi pasar itu adalah tempat mereka apa ya, ke orang itu eh, apa itu yang kongko-kongko. Tapi bukan kongko-kongko orang-orang bawah ya. Ini adalah orang-orang yang sangat intelektual karena ini Athena, kotanya filsuf. Orang-orang pinter-pinter di sini semua. Nah, kemudian bertukar pendapat kan 18, dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoa bersoal jawab dengan dia, dan ada yang berkata, apakah yang tidak dikatakan si peleter ini? Nah, mereka baru kenal Paulus kan. Ini orang rendah ini ngapain ya? Ini orang, ya istilahnya orang goblok lah gitu ya. Si peleter itu asal ngomong. Tetapi yang lain berkata, rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing yang kita nggak kenal. Sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Jadi tadi tentang Yesus juga Mesias kan untuk orang-orang Yahudi. Dan ini Yesus dan tentang kebangkitannya memberitakan kabar baik untuk orang-orang Yunani. Nah ini konteksnya beda. Yang satu konteks Mesias, yang satu konteks tentang Yesus. Jadi beda ya. Jadi ngomong Yesus dengan Mesias itu beda. Jadi kalau kita memberitakan Injil ke orang Islam dengan orang Kristen, itu beda. Jadi kita ngomong apa? Kita ngomong bahwa apa yang ada di mereka, di kitab mereka tentang Isa, Al-Masih, yaitu Yesus. Nah, kita bisa menjelaskan bahwa mereka, aku menjelaskan tentang Isa yang Yesus yang di dalam Injil saya, bukan di dalam kamu. Itu kalau dengan orang Islam. Saya beberapa kali ketemu seperti itu. Kamu kenal Nabi Isa? Kenal. Seberapa kamu kenal Nabi Isa? Apa yang dilakukan Isa? Jadi kita bukan kita yang diserang, tapi kita tanya. Enggak, saya ingin tahu ada Nabi Isa enggak? Gitu. Kamu percaya Nabi Isa dengan Yesus sama? Oh iya sama gitu kan. Nah jelaskan apa yang dilakukan Nabi Isa. Nabi Isa disebut sebagai siapa? Dan dia jelaskan, oh Nabi Isa itu yang akan menghakimi. Loh, berarti Nabi Isa menghakimi itu siapa yang dihakimi? Nabi-nabi dihakimi? Iya. Saya tanya, nabi-nabi semua dihakimi? Iya. Apakah nabimu dihakimi? Langsung diam dia. Betul kan? Jadi mereka yang jawab sendiri kan. Kan dia ngomong mesti gini kan. Loh, kalau dia sebagai hakim yang terakhir, menghakimi seluruh manusia, segala makhluk yang ada, berarti dia akan menghakimi siapa? Ya nabi kamu juga. Jadi kedudukan nabi kamu dengan Isa tinggi mana? Betul kan? Tapi mereka itu sudah dicekokin, dan mereka sudah di apa ya, kayaknya ditutup gitu ya pikirannya. Mereka waktu kita buka pikirannya itu, nah Paulus itu tugasnya adalah
membuka pikiran orang-orang itu. Kita juga sama. Baik khotbah, baik kita berapologetika, kita harus membuka pikiran mereka menemukan kebenaran dan menemukan Kristus sebagai pusat dan seluruh daripada kebenaran. Di sini. Jadi Epikuros dan Stoa ini orang-orang kalau kita ngomong dokter-dokter yang luar biasa. Dan dikatakan apa sih? Sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Saudara tahu bahwa Epikuros dan Stoa tidak percaya orang adanya kebangkitan. Aneh ya? Orang nggak percaya kebangkitan dia cerita ada kebangkitan orang mati loh. Nggak percaya saya. Bener gitu orang dia bangkit. Nggak pernah ada orang mati yang mati. Sekarang bapak saya mati ya mati. Nggak ada orang bangkit. Oh ada. Ya ini Yesus. Mau tahu nggak kamu? Jadi orang dibuat apa ya? Bertanya-tanya kemudian tertarik dia. Nah, lalu mereka menghadap sidang Areopagus. Ya, Agora. Agora tadi pasar tadi ya. Dari pasar itu mereka berdebat pendapat akhirnya wah, rame kan. Rame ada yang pro kontra. Wah, itu rame. Dibawa ke Areopagus dan mengatakan, "Bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kamu ajarkan? Kamu itu aliran apa? Aristoteles, Socrates, Plato, atau yang lain?" Ditanya, dari aliran mana kamu ajarkan ini? Sebab engkau memperdengarkan kepada kami perkara-perkara yang aneh. Nah, aneh itu artinya tidak bisa mereka pikir dan sesuatu yang asing bagi mereka. Karena itu kami ingin tahu apakah arti semuanya itu. Adapun orang-orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ tidak punya waktu untuk sesuatu lain selain sesuatu mendengar sesuatu hal yang baru. Kalau nggak baru dia nggak mau dengar. Ah ini udah tahu khotbah gini, udah kenal. Khotbah ayat ini, udah tahu nggak mau dengarnya. Khotbah, ini khotbah baru ini. Ayatnya kok aneh ini. Oh ini bagus ini. Nah mereka mau dengar kalau itu sesuatu yang baru. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus, ya di tempat itu kayak mimbar gitu kan, yang tempat tinggi itu dan dia berbicara tuh, itu besar itu ya, kira-kira selapangan gitu, dan dia bicara di situ. Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah. Bagus-bagus ya, kamu itu sangat beribadah, sangat religius, sangat berpengetahuan. Dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu, itu banyak dewa-dewamu yang kamu pasang semuanya. Dan aku melihat barang-barang pujaanmu itu dewa ini, macam-macam itu ya. Dan kemudian aku tiba pada satu tempat yang ada tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya itu, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Nah, kita harus mempunyai kecerdikan, hikmat, mencari tempat di mana kita bisa punya titik temu, atau ya titik temu. Dan dari titik temu itu, kita kemudian mengenalkan Kristus melalui titik pertemuan jembatan itu. Nah ini, kan kamu pasang dewa ini, dewa anjing, dewa kucing, dewa gajah gitu kan, dan bermacam-macam binatang-binatang dan dewa-dewa yang gede, yang Artemis, dipasang semuanya. Dan kemudian ada satu tempat mesbah yang nggak ada dewanya sama sekali. Dan ditulis di situ, ya namanya orang kan bisa lupa. Betul kan? Kita dewa ini, nanti ada mungkin salah satu dewa kita nggak sebut, nggak enak di kita. Ya udah ditaruh aja kepada dewa yang kami tidak tahu. Di situ. Jadi mereka melihat bahwa dewa-dewa ini masih ada dewa-dewa. Kalau masih ada gimana? Ya kalau masih ada kan kita nggak lengkap. Maka untuk lengkapnya mereka tulis kepada dewa yang aku tidak kenal, yang kami tidak kenal, yang kami akan sembah. Nah yang tidak dikenal itu, Tuhan ilah itu, yang tidak dikenal oleh mereka. Nah ini yang aku kenalkan. Kalau tadi kan kita pakai Isa Al-Masih. Kalau ke Hindu, saya pakai Krishna. Tahu Krishna? Wisnu. Dan Krishna itu mempunyai banyak hal yang mirip dengan Tuhan Yesus. Kebaikan hatinya, terus kemudian sikap-sikapnya dia yang suka menolong orang dan berkorban. Terus kemudian kalau dia kecil, Krishna yang kecil itu yang nakal, yang anak kecil biru itu tahu ya. Nah itu usil dia, senang minum keju dia.
ya kan? Ya, oke. Kita lihat di sini, ya. Nah, dari ayat yang kita baca tadi dalam kitab Roma, dikatakan bahwa mereka menggantikan gambaran-gambaran dengan manusia, Allah yang disembah itu diganti dengan gambaran yang bisa disembah. Allah kan nggak bisa disembah, iya dia roh kan. Maka dimasukkan Allah yang roh itu dalam wujud ilah-ilah dewa-dewa yang mereka sembah. Nah, di sini dikatakan kalimat ini, ya. Jadi apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Jadi bukan langsung tentang Tuhan Yesus. Jelas ya. Jadi kalau kita kepada orang ateis, jangan ngomong Tuhan Yesus dulu. Ngomong tentang konsep pencipta. Siapakah Allah itu? Kalau dia nggak kenal Allah, Yesus pun nggak akan mau terima dia. Di sini dikatakan Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Jadi tadi itu buatan siapa? Dewa-dewa itu, patung-patung. Dewa yang bikin tubuhnya sendiri gitu, mematung dirinya sendiri. Enggak kan? Yang buat siapa? Ya orang-orang itu kan, Mahat itu kan. Dikatakan tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Jadi yang aku ceritakan ini bukan dewa, dewi, atau ilah yang kamu sembah, yang kamu buat. Ini yang tidak terbuat dari apapun dan dia itu ada. Nah, ini tadi konsep tentang Allah yang berada pada diri sendiri. Allah yang menjadikan langit dan bumi, Tuhan atas langit dan bumi, dan juga tidak dilayani oleh manusia, oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Oh, ini dewa ini kurang. Ayo kita melakukan ini kurang. Nggak perlu. Jadi kalau kita melayani, kita bukan membantu Tuhan. Ya Tuhan, ya sekarang Tuhan butuh saya. Jadi Tuhan perintahkan saya ngabarkan Injil ke sini ke sini. Bukan, bukan Tuhan butuh kamu, tapi kamu mendengar perintah Tuhan. Apa yang dimandat oleh Tuhan. Jadi mandat itu bukan kebutuhan Tuhan, mandat itu adalah perintah. Jadi dikatakan demikian dan juga dilayani oleh tangan manusia seolah-olah ia kekurangan apa-apa karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Jadi kalau berapologetika, nanti kalau kita mengabarkan Injil dengan apologetika, kita harus tahu orang ini agamanya apa, kepercayaannya apa. Nah, dari sana, dari pijakan itu, kita mengambil, oh ini dia mengenal tentang Isa, oh dia mengenal tentang Krishna, tentang Wisnu, dia mengenal tentang hal-hal yang bersifat berkaitan dengan kebenaran itu. Nah, kita masuk ke sana. Ya, saya pernah ketemu dengan Romo Magnis di apa nih, nunggu di pesawat terbang, jadi di lobi. Saya tanya, Saya tanya kalimat ini, mengapa Maria dijadikan tidak berdosa? Dan Romo Magnis menjelaskan ini. Kalau ada Roh Kudus dalam rahim Maria, dan Roh Kudus itu kan kudus, betul kan? Terus dalam rahim Maria, dan yang membuat sel laki-laki, kan sel laki-laki nggak ada. Yusuf kan tidak menikah berhubungan dengan Maria, kan Maria sendiri kan nggak berhubungan siapa. Nah, kok jadi orang? Yang memberi sel laki-laki yang supaya jadi orang itu kan ini manusia sempurna kan? Dan kemudian menjadi hamil itu kan Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus. Nah, dari logika berpikir kita bisa menerima ini. Perhatikan. Jadi melalui karya Roh Kudus, tanda petik yang sel laki-laki misterius ini itu diadakan oleh Roh Kudus dan dimasukkan dalam rahim Maria. Terus jadi manusia. Manusia utuh kan berarti kan ada X and Y. Kan gitu kan? DNA-nya gitu kan. Gennya kan X and Y. Laki dan perempuan kan. Nah, ada dalam dirinya dia dan kemudian Maria hamil. Terus saya tanya, apakah dengan adanya dikandung oleh Roh Kudus itu Maria jadi tidak berdosa? Betul? Terus saya tanya, kalau ada bayi
yang juga dinaungi Roh Kudus, apakah dia juga tidak berdosa? Betul kan? Saya tanya, bayi yang dinaungi Roh Kudus, yang didiami Roh Kudus itu siapa aja? Pernah dengar nggak? Yang tahu nggak tuh Tuhan Yesus gitu kan? Betul nggak? Betul kan? Coba baca Alkitab nanti di Alkitab baik-baik. Yohanes Pembaptis itu juga dinaungi Roh Kudus. Kenapa Elizabeth, mamanya Yohanes Pembaptis, kok tidak suci, tidak berdosa? Oh, karena mamanya. Apa karena mamanya jadi tidak berdosa? Nah, tadi kan naungan Roh Kudus. Nah, sekarang karena dia mamanya. Nah, berarti kan mamanya yang membuat dia tidak berdosa, bukan karena Roh Kudus. Bisa nangkep ini? Bisa nangkep ya? Jadi tidak berdosanya itu kenapa? Ya karena dia dinaungi Roh Kudus. Loh, ada yang dinaungi Roh Kudus kok dia tidak berdosa mamanya. Ya, terus dia beralasan ya karena dia mamanya kan. Jadi mamanya dan Roh Kudus. Nah, itu kan bukan mamanya. Jadi bisa nggak orang yang mamanya Tuhan Yesus itu tanpa Roh Kudus dan dinyatakan tidak berdosa? Jadi kemamaan, keibuan membuat orang tidak berdosa. Adakah manusia tidak berdosa selain Allah? Jawabannya nggak ada. Satu-satunya manusia yang tidak berdosa siapa? Ya Tuhan Yesus. Kalau dia satu-satunya tidak berdosa, yang sempurna. Kalau Maria tidak berdosa yang sempurna, ya berarti dia bisa menggantikan Yesus. Betul kan? Jadi nanti di mati kayu salib dua orang, Yesus dan Maria. Nah, dari logika kita berpikir ini, maka kita harus mencari tempat di mana titik pertemuan itu. Dan secara logika kita menanyakan, kalau ada yang dinamakan Roh Kudus, kalau kemamaan, keibuan itu menjadi satu alasan tidak berdosa, itu berarti orang lain yang ibu juga bisa tidak berdosa. Kalau dari kemamaan. Jadi di sini nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena ketidakberdosaan itu hanya milik siapa? Hanya milik Allah. Dan satu-satunya manusia yang tidak berdosa, dan tidak ada manusia yang tidak berdosa, yaitu Tuhan Yesus. Dari ketidakberdosaan Tuhan Yesus yang betul-betul asali dan dia sendiri melakukan dan tidak ada dosanya. Jadi ketidakberdosaan itu bukan berarti, oh kamu nggak berdosa, oh kamu dijadikan tidak berdosa. Bukan. Yesus membuktikan dirinya tidak berdosa. Jadi ketidakberdosaan Tuhan Yesus itu bukan diberikan pada waktu dia awal pelayanan. Oh dia tidak berdosa. Bukan. Dia buktikan dalam setiap perbuatannya tidak ada pelanggaran dan tidak ada dosa yang dia lakukan. Ngerti ya? Jadi ketidakberdosaan Tuhan Yesus itu bukan karena dikatakan, oh kamu manusia yang tidak berdosa. Bukan. Dia diuji dan dia bisa ada kemungkinan jatuh dalam dosa karena diuji oleh iblis. Tapi dia membuktikan dia tidak berdosa. Jadi ketidakberdosaan Tuhan Yesus itu ada dua. Yang pertama, dalam kemanusiaannya dia tidak berdosa dengan berjalan tanpa melakukan dosa. Dia tidak berdosa. Yang kedua, karena dia Allah, dia tidak pernah berdosa. Yesus kan dua kan? Dia manusia, dia Allah. Jadi kalau dia manusia yang tidak berdosa, bukan karena dia sebagai Tuhan yang tidak berdosa, bukan. Dia harus membuktikan ketidakberdosaannya. Dengan apa? Dengan taat. Nah, dia tidak berdosa karena dia taat, dia tidak berdosa, dan satu-satunya manusia yang bisa mengampuni dosa adalah manusia yang tidak berdosa. Kalau Allah, ya Allah bisa, karena Allah tidak berdosa. Dari dulu Allah tidak berdosa. Maka Tuhan Yesus kenapa dibunuh? Karena alasan cuma satu, ini alasannya. Karena kamu bisa mengampuni dosa orang. Memang kamu Tuhan. Nah, kalau kamu Tuhan, ya bisa mengampuni. Nah, mereka nggak kenal Yesus Tuhan kan? Kamu kan manusia. Kamu ini manusia bukan Tuhan. Oh iya, saya manusia. Oh bisa kamu mengampuni? Nah, Yesus tidak menjelaskan, iya saya manusia yang tidak berdosa, saya taat. Enggak. Karena dia tidak melakukan dosa apapun. Jadi waktu Yesus mati di kayu salib, apa yang menyebabkan dia layak mengampuni orang? Tahu apa? Karena dia tidak berdosa.
Dia disalib karena dosa orang lain, karena dosa orang menyalibkan dia. Jadi waktu dia di kayu salib, ya Bapa ampunilah. Kenapa dia bisa ngomong ya Bapa ampunilah? Kan itu mulutnya Tuhan, bukan mulutnya manusia yang diperbolehkan. Karena dia dijadikan dosa dan dia taat dan dia tidak melakukan dosa. Jadi dia berhak mengatakan, ya Bapa ampunilah. Di sini. Jadi ini jelas ya. Nah, oke, kita lanjutkan sekarang ya. Perhatikan. Ya. Ayat 26. Dan dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Siapa ini manusia satu orang ini? Adam. Betul ya? Dari Adam. Supaya mereka mencari dia dan mudah-mudahan menyamar dan menemukan dia walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab, nah ini ayat 28 ini sering dikutip. Tapi banyak orang lupa konteksnya. Apa? Sebab di dalam dia, di dalam Kristus, kita hidup, kita bergerak, kita ada. Ini tadi yang kita pelajari. Cosmological argument. Ada, bergerak, hidup. Dan dikatakan, seperti yang telah juga dikatakan pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah. Kita ini juga keturunan Allah. Berasal dari Allah. Diciptakan oleh Allah. Senafas dan dalam roh Allah. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan Allah, keadaan ilahi, sama seperti emas atau perak atau batu yang kamu taruh di sini. Ini patungnya dikasih emas, perak, batu. Supaya terlihat mulia. Padahal patung. Patungnya patung. Apa yang mulia? Oh, supaya mulia dikasih emas, perak. Giginya pun dikasih emas. Gitu. Tahu orang Madura? Orang kan, berapa emasmu? Ini cincin saya emas. Berapa emas? Ini saya punya emas. Orang Madura tertawa. Kamu tuh orang miskin kamu. Mana emasmu? Hei, emas semua deh. Giginya orang Madura itu emas ya? Nggak pernah lihat. Dia kalau lobang itu tambahnya pakai emas. Kalau kita pakai semen gitu kan, dia pakai emas. Dicopot ganti emas. Jadi waktu itu emas semua. Nah satu ini itu 3 on. Jadi kalau di sini ada 20, hampir 1 kilo dia. Tak 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 gitu. Pernah pakai lihat orang giginya emas? Nggak pernah. Nggak pernah. Saya sering lihat orang-orang Madura itu pakai giginya emas. Jadi kalau tertawa tuh, tahu kan? Kalau orang pamer kan cincin kan gitu kan. Dia nggak, hmm. Nunjukannya Pak, oh, gigi pun emas, kaya tuh, tahu nggak? Ya, wah itu luar biasa itu ya. Nah, perhatikan baik. Bahwa Allah, ilahi itu, keadaan ilahi bukan sama seperti emas atau perak atau batu ciptaan kesenian atau kalian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan pada manusia bahwa di mana-mana semua mereka orang-orang itu harus bertobat. Ya. Nah, ini ayat 31. Nah, ini yang menakutkan. Karena ia telah menetapkan suatu hari penghakiman. Pada waktu di mana ia akan adil, akan menghakimi dunia, dan seorang yang telah ditentukannya sesudah yang memberikan semua orang suatu bukti tentang hal itu dan membangkitkan dia dari antara orang mati. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka semua orang mengejek dia. Epicurus Stoa itu. Lain kali saja ya, kamu bicara tentang orang mati, karena kami tidak percaya. Kematian itu selesai. Nihilisme. Sudah tidak ada lagi. Saya tanya sekarang, orang tua kita yang sudah meninggal, kakek kita, ada nggak? Nggak ada kan? Sebenarnya ada nggak? Iya kan? Ya pernah ada Pak, tapi mati. Mati kan berarti nggak ada. Nah ini kadang-kadang kalimat kita tuh seperti stoa juga. Epicurus. Ya nggak ada, ya sudah. Bukan. Dia tubuhnya memang sudah hancur, nggak ada kan. Tapi rohnya itu ada. Jadi yang mau nggak ada. Ada Pak. Rohnya bersama dengan Tuhan. Pernah lihat orang rohnya datang? Nggak pernah ya?
Saul datang rohnya Samuel. Datang ke Samuel. Dari mana? Dari dalam bumi. Brrr. Sampai yang datang itu ketakutan lari dia. Ini paranormal dukunnya kan, dukun yang roh-roh itu kan. Jadi Saul minta supaya kamu datang Samuel, Samuel datanglah, datanglah, datanglah Samuel. Terus datang gitu, yang takut dia. Dan di situ Saul dibuang Tuhan. Jadi ada penampakan yang membuat kamu dibuang Tuhan. Jadi jangan kamu, Tuhan Yesus aku cinta kamu Tuhan. Tuhan nampakkan Tuhan wajahmu pada saya. Terus dinampakin. Aku Tuhan Yesus. Ya kan? Pikir, wah saya kenal Tuhan bersaksi kemana-mana. Memang itu wajah Tuhan Yesus gitu. Kok tahu itu wajah Tuhan Yesus? Orang lain lihat wajahnya lain. Oh Pak, ada ini anak kecil, apa ya, remaja. Kamu ketemu Tuhan sih ya? Tahu wajah Tuhan Yesus? Tahu Pak. Yang mana? Itu Pak, di lukisan apa itu. Jadi itu bukan Tuhan Yesus, itu lukisannya Leonardo. Itu bukan Tuhan Yesus. Orang gitu kan? Tuhan Yesus bilang, mana Tuhan Yesus? Oh itu, yang kayak apa? Kayak itu kan Tuhan Yesus. Eh, bukan, itu bukan Tuhan Yesus. Itu lukisan, melukis Tuhan Yesus. Dia bukan Tuhan Yesus. Betul nggak? Terus saya ngelukis Tuhan Yesus yang lain. Ini Tuhan Yesus, ya enggak beda ya itu Pak. Terus keras 100 pelukis. Melukis Tuhan Yesus beda semua. Terus Tuhan Yesus yang mana? Terus saya mimpi, saya ketemu Tuhan Yesus yang ini Pak. Oh salah, yang ini harusnya. Oh ya, saya ulangi Pak, mimpi saya nanti malam Pak. Saya ketemu ini. Memang bisa dibilang gitu. Ya nggak mungkin kan? Nah, di sini kita melihat bahwa waktu Paulus mengatakan Allah yang tidak ada itu adalah Allah yang Paulus jelaskan, pencipta langit dan bumi, dan dia adalah Allah yang menentukan segala sesuatu, menggerakkan sesuatu, dan kemudian dikatakan dialah Allah yang sudah diserahkan kepada kematian dan dia bangkit dari semua kematian. Kaget mereka. Kok ada Allah mati? Kok ada dewa mati? Terus dewanya bangkit? Nggak ada itu. Nah itu, ketika mereka mendengar kebangkitan orang mati, maka banyak orang mengejek dan berkata lain kali saja ya, jangan ngomong lagi itu. Kami tidak percaya. Kaum Saduki tidak percaya kebangkitan. Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka, tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Puji Tuhan. Haleluya. Ini kan rame kan? Mereka ngatain, kamu tuh oh, enggak bisa kamu percaya. Udah minggir kamu. Diusir-usir gitu. Terus di antara mereka, waktu Paulus jelaskan ini adalah Allah dan jelaskan mulai dari Mesias, Allah yang pencipta kita semua detail, kemudian pada Yesus dan bangkit dan Dia yang akan menyelamatkan kamu. Beberapa laki-laki bergabung, beberapa perempuan yang kaya-kaya dibuka hatinya oleh Tuhan. Benar, aku percaya ini. Jadi kalau kita memberitakan Injil, persiapan pertama kita adalah bukan orang percaya pada Injil itu. Yang pertama adalah kamu harus siap orang nggak percaya dulu. Betul kan? Kan dikatakan nggak percaya dulu kan. Oh mereka nggak percaya, menolak. Gitu. Kan yang dihadapi kita kan yang nolak dulu. Tetapi begitu selesai, Tuhan berkarya melalui rohnya. Dan beberapa orang, atau berapa puluh orang itu bertobat. Dan beberapa orang inilah yang menjadi pilar misi Paulus yang pertama melalui Athena. Orang-orang ini yang kita nggak tahu namanya siapa, dan orang-orang ini kemudian apa? Dikumpulkan Paulus, diajar Paulus, dan disebut di jemaat Roma itu, mereka kemudian menjadi jemaat yang mengabarkan Injil ke seluruh pelosok muka bumi. Kenapa? Itu ada jalan sutra dari Roma ke China. Maka pengabaran Injil, kalau kita pelajari, kok bisa ke China, kok bisa ke Asia? Itu dari jalan sutra yang sudah ada ribuan tahun. Yang tadi Kitaro bikin musiknya. Jadi bayangin, hampir 15.000 atau 20.000 kilo dari ujung
ujung benua yang ini ya, Asia yang Minor atas itu sampai ke China, melewati Uzbekistan itu yang dingin-dingin itu kan, India semua sampai ke China. Dan disitulah pengabaran Injil mulai bergerak berjalan. Dari mana mulai? Ya ini orang-orang percaya ini. Jadi kalau kita lihat Tuhan Yesus ngutus kan dari Yerusalem, itu kan dari Betel dari Yerusalem. Terus kemana? Yudea. Terus kemana lagi Yudea? Ke Samaria. Sampai kemana? Ke ujung bumi. Nah, kemudian dilanjutkan dengan kisah para rasul. Di manakah ujung buminya itu? Yang pertama ke Filipi, yang kedua, dan terakhir ke Athena. Nah, di Athena inilah seluruh pasukan Romawi bergerak dan menuju kepada seluruh dunia. Itu di Athena. Ibu kotanya adalah Roma. Kenapa Paulus diarahkan Tuhan ke Athena, ke Roma? Karena di situ Injil akan diledakkan dan menyebar ke seluruh muka bumi. Nah, sekarang Athena atau Roma itu bukan lagi kota, bukan lagi tempat, tetapi ada di luar angkasa. Apa itu? Tahu? Yang diciptakan orang Israel sendiri, yang disebut sebagai internet, web, web, internet, Google. Semua yang ciptakan siapa? Tahu? Dunia itu yang ciptakan siapa? Dunia maya itu. Semua orang Israel. Barusan ini 20 lebih Perdana Menteri Yaman, wakilnya, terus Menteri Pertahanannya, Menteri-Menteri siapa atau banyak itu langsung dibom oleh Israel mati semua. Itu baru 2 hari yang lalu, berapa hari yang lalu. Kok bisa tahu Israel? Kok bisa tahu? Kamu punya HP kan? Kamu buka Google, buka Google, Google Map. Mana ini? Ini kan? Ya. Terus di mana saya sekarang? Nah, kan tahu kan? Langsung ini kan. Di mana saya? Oh, saya di Lembang. Saya berada di tempat ini. Dan waktu saya punya ini, kamu tahu nggak? Israel tahu kamu di mana, so. Setiap manusia, semua manusia. Israel bisa deteksi. Ini Pak Agung di mana? Dan ketek, tek, dan cer, tahu. Oh, di sini. Ngapain dia? Oh, dia di kota. Oh, dia lagi sekolah. Oh, dia lagi ngajar. Dan bukan hanya itu. Kalau kamu tahu, HP kita ini, apalagi yang China, HP kita ini, itu bisa langsung lihat wajahmu, walaupun kameranya mati. Sampai secanggih itu ya. Jadi Perdana Menteri Houthi itu, atau siapa namanya itu, dia bawa HP. Kan? Semua kan bawa HP. Dia pergi ke satu tempat kan. Dan tempatnya itu dilindungi, oh, dijaga gitu kan. Israel tahu nggak? Tahu. Diketuk, tek, tek, tek. Di mana dia? Oh, di sini. Terus kemudian drone, tahu drone ini? Yang kecil itu, yang malam itu, terbang dia. Dan drone itu bisa sampai 1 minggu itu di angkasa. Bukan cuma 1-2 jam. Kalau kita punya drone kan 2 menit udah mati gitu kan. Mereka enggak, drone-nya tuh udah tenaganya udah tenaga, ada tenaga matahari, ada solar, ada tenaga yang seperti lithium yang terbaru, yang bukan lithium namanya apa itu. Itu bisa, ini 1 bulan bisa di atas terbang tuh. Dan dia di atas, nggak tersiang. Begitu malam dia tuh dan mendeteksi semua gerakan semua yang ada dengan kamera yang terus cuma yang masuk siapa yang dan itu ada semua di YouTube. Waktu Israel mau bom pasukan-pasukan yang sembunyi kemana, lari kemana. Oh ini ke ini masuk ini. Kok bisa di sini? Kenapa orang tempatnya sempit? Kok bisa ada orang puluhan orang masuk ke sana? Ada terowongannya. Jadi dari situ dia bisa mapping semua titik-titiknya di mana terowongan dia tahu semua. Dan tahu di bomnya ada di YouTube. Ada 5 titik itu kira-kira hampir 20 kilo dibom. Dan waktu dibom itu kira-kira malam-malam ya, malam-malam mau subuh dibom. Belum gitu. Itu bomnya yang satu jenisnya, boom itu bawa ke bawah, bunkernya hancur kan. Dan bom yang lain yang sudah ditanam di sini
Begitu kena bom, belum bom ini bom menjalar. Bum, 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 bum. Jadi kalau bom 5 tempat kan, belum gitu. Terus yang garisnya ini itu bomnya nyambung, belum, 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 belum. Langsung seluruh bunker itu hancur. Dari mana bisa? Begitu canggih. Dan sekarang ini, barusan ini Amerika kan lihat Xi Jinping dengan Putin, dengan Kim Jong Un, termasuk Pak Prabowo kan ikut kan, barusan dikunjungan. Terus pamer pasukan itu kan. Terus pamer ini, drone, yang terbaru, siluman drone yang betul. Terus dilihat oleh Amerika, oleh Trump. Ditertawain, tuh. Setengah dihina oleh Trump. Kenapa? Karena itu teknologi, itu sudah 20 tahun yang lalu. Jadi Israel punya yang baru mereka nggak tahu. Jadi semakin dipamerkan dia tahu, oh ini tahu ini kan, nah, ini yang baru 20 tahun lalu kami udah punya baru lagi dihina mereka. Ah, kamu ketinggalan zaman. Wah, merasa masa gitu kan? Karena kalau kamu pamer, dia tahu semua apa yang kamu terbaru kan dia tahu. Tapi kalau dia nggak pamer, kamu bisa tahu nggak? Seminggu yang lalu Israel luncurkan satelit yang baru. Ini canggih sekali satelitnya dan bisa nembak pakai sinar dari angkasa. Cina sudah punya, Rusia sudah punya, Israel punya yang terbaru. Dan dikatakan di sana, yang terbaru ini, untuk apa dia Israel meluncurkan terbaru? Dia luncurkan ada tiga ini ya, tiga kontrol. Untuk apa? Untuk nembak satelitnya Rusia dan China. Jadi ngerti ya? Jadi kita ini perang sekarang bukan perang di bawah ya. Ini perang sekarang di atas, di angkasa ini. Dan sudah ada lebih 1.000 satelit di angkasa kita. Kita kan nggak lihat. Berseliweran di atas kita nggak tahu. Termasuk punya Indonesia kan ada tiga kan. Palapa B2 apa gitu kan masih ada di atas. Dan ini yang terbaru itu punya kecepatan 60.000 mil per jam. 60.000. Kalau pesawat terbang itu kan 1.000 2.000. Rudal itu 3.000. Ada yang sampai 5.000. Ini 60.000. Maksudnya apa Pak 60.000? Jadi dia kalau mau mau ketemu dengan ini, dia cuma membutuhkan waktu tidak lebih daripada 2-3 menit. Psst, udah nyampe deh. Jem, hilang lagi. Jadi kalau ini datang kan masih jauh ini 20 kilo gitu. Dia datang dengan kecepatan 60.000 kilo. Set, nggak sampai cuma 2 menit. Tek, dia tembak ini. Terus dia lari. Psst, hilang. Makanya Rusia marah-marah. Waktu Israel luncurkan satelit ini. Marah dia. Kenapa? Lah, satelit saya jadi tempe ini. Digoreng. Kenapa ya? Kalah canggih mau apa lagi kita gitu kan? Nah, di situ kalau kita kalah canggih, nggak bisa menang perang. So, Jadi berarti Israel punya pesawat Sloman itu betul. ada semua dia. Dan ini yang terbaru udah keluar lagi. Tidak terdeteksi di udara Ya, hilang deh. hilang langsung. Nah, ya, oke, ya, kita lanjutkan ini. Nah, jadi kalau kita lihat deteksi gini, kita langsung tahu kan. Kita sendiri kan tahu melalui HP. Nah, apalagi yang canggih, Pak. Semua kan nggak tahu. Secanggih apa dia? Kita nggak tahu. Bayangkan itu pemimpin-pemimpin pemimpin Houthi, pemimpin Hamas mati semua. Kamu mau lari kemana? Mau ke bunker-bunker dia tahu. Dan dibom, blek, mati semua, mati semua. Diganti baru mati. Diganti 5 kali mati semua. Jadi kamu sembunyi kemana? Ya. Oke, kita lihat ini ya. Nah, kita lihat ya. Kita lihat teknik dari pendekatan approach, ya, cara approach daripada Rasul Paulus.
Dia bukan hanya melihat apa yang harus dia sampaikan, hanya penyampaian secara formal, enggak. Dia sudah menyusun cara-cara pendekatan-pendekatan dan dia sudah meneliti, dia sudah mengamati dan berhari-hari dia berjalan melihat itu semua. Jadi enggak langsung, enggak ada dadakan. Jadi kalau kita ngomong dengan orang, saya seminar gitu ya, saya tanya orang yang saya ngomong ini sebelah saya ini siapa? Dia ikut kebenaran kita atau dia enggak? 3 orang gitu kan. Oh ini dosen. Oh ini dari agama sebelah. Nah pasti agama sebelah kita tahu. Terus apa yang mau dibicarakan? Saya minta panitianya kasih saya semua apa yang dibicarakan, yang ditanyakan apa semua. Nah begitu dikasih itu, saya mempunyai 2. Yang pertama adalah satu ke dosen yang ateis ini, yang tidak percaya Yesus sebagai satu jalan juru selamat, tidak percaya finalitas Kristus, dan di sini memang menolak Kristus. Jadi saya menghadapi 2 kubu yang berbeda. Saya di sini bicara apa, saya di sini bicara apa. Saya di sini bicara tentang konteksnya orang-orang agama Islam kan, atau kemudian. Dan di sini saya konteksnya apa? Dengan orang ateis, walaupun dia seorang dosen doktor teologi, tapi dia tidak percaya Yesus sebagai juru selamat satu-satunya. Dan dia hanya percaya Yesus itu manusia saja, dan dia bukan Tuhan. Jadi waktu saya diminta menyatakan, Pak, siapakah Yesus sebenarnya? Eksklusivitas finalitas. Dan saya diminta finalitas Kristus. Orang yang pertama kali langsung menyangga saya, itu yang ini. Yang dokter teologi. Dia lebih tinggi dari saya, gelarnya. Dan waktu dia membantah itu, saya sudah siap. Dia membantah dari mana? Saya harus membaca. Oh, dia membantah bahwa keilahian Kristus dia tidak akui. Dan kemesiasan Kristus yang tidak terima oleh Yahudi. Dan saya punya siap jawaban semua. Kenapa? Karena saya sudah persiapan. Di situ. Jadi bagaimana saya membantah dan menyanggah itu? Saya kembalikan pada firman Tuhan. Ini bukan saya yang berpikir, tapi ini adalah firman yang memberitahukan pada kita semuanya. Saya tanya, Bapak orang Kristen? Iya. Kalau Bapak orang Kristen, disebut apa ya orang Kristen? Apa arti Kristen? Pengikut Kristus. Kenapa Bapak nggak ikut Kristus? Nah itu kan langsung saya runtuhkan imannya dia, statusnya dia. Kalau kamu Kristen, kenapa kamu nggak percaya Yesus sebagai Tuhan? Jadi posisinya gimana? Posisinya saya tanya dulu, kamu itu orang Kristen enggak? Oh orang Kristen. Saya dosen teologi, saya seorang doktor, atau saya seorang profesor. Loh harusnya kamu kan jadi jaminan muridmu, kamu orang percaya. Ya, kamu orang orang percaya. Nah, di situ kita melihat bahwa waktu Paulus memberikan uraiannya, memberikan penjelasannya, dia sudah tahu bagaimana membuka dan bagaimana dia akhirnya melumpuhkan semua debat dan argumen. Dan Paulus dapat dari mana? Dari kuasa Roh Kudus. Ya, oke. Yang kedua, dia men-challenge dan menantang orang. Ya, menantang apa? Disuruh untuk orang itu berpikir, kalau itu buatan tangan manusia, kamu kasih emas semuanya. Memang dia perlu dibantu manusia gitu. Bahkan berdiri pun kan kamu angkat, betul ya? Kalau itu dewa kan nggak perlu, Pak. Betul kan? Kalau dia dewa kan, ya dewa kan bisa jalan sendiri. Kenapa dewa kok diangkat orang? Atau taruh. Tahu Yoas, Raja Yoas, semua patung-patung dipecahin oleh dia. Papanya, jangan, kamu tuh gimana? Dia kan dewa. Loh, Bapak percaya dewa dia? Iya. Ya biarin dia bela diri sendiri kan. Kalau dia dewa, ya baru dia apa? Kalau dia dewa ya waktu dilawan itu kan dia bisa memberontak pada kita kan. Kenyataannya bukan dewa, yang patung ya patung dia seperti itu. Nah, kedua dia mengekspos dewa-dewa, patung-patung, bukan untuk ikut patung-patungnya, tapi dia mencari titik runtuhnya, titik lemahnya. Untuk apa? Di balik semuanya. Kalau kita bicara tentang puasa dengan orang agama terbesar di Indonesia atau di Arab Saudi gitu.
Saya tanya puasa begini. Puasa itu menghapus dosa, mengampuni, iya. Jadi dosa kita selewat setahun itu kita puasa 1 bulan hilang. Terus saya tanya, dosa yang bisa diampuni, apakah dosa bisa dikalahkan dengan puasa? Nggak bisa. Kenapa? Dihapus, dia muncul lagi. Dihapus, muncul. Dihapus, muncul. Sampai kapan? Ya selama-lamanya seperti itu. Ada jaminan nggak bahwa dosa itu kemudian udah berhenti, nggak ada lagi? Enak kan? Nggak ada, Pak. Di surga aja, Pak. Terus saya beritahu, kalau di saya ada. Yang namanya Yesus Kristus. Dia mengampuni saya sekali untuk selamanya. Dia menyelamatkan saya sekali dan dia akan jamin untuk selamanya. Kalau kamu nggak ada jaminannya, puasa lagi, dosa lagi, puasa lagi, dosa. Jadi puasa itu tidak menaklukkan dosa, hanya menghapus dosanya sementara waktu kamu muncul lagi. Jadi kapan dosa nggak muncul lagi? Nggak bisa, nggak ada jawaban dia. Nah, saya kasih tahu jawabannya di iman saya Kristen ada. Mau tahu jawabannya? Percayalah Yesus. Kenapa percaya Yesus? Jelasin. Selama saya ketemu dengan anak muda, waktu saya naik kereta, nanti kan September saya ke Jogja lagi, naik kereta dengan ibu habis siapa. Kalau saya ngomong, saya tanya, ibu senangnya apa? Ibu Muslim ya? Oh iya Pak. Terus saya tanya, senang makan apa gitu ya? Biasalah ketemu gitu kan. Terus kemudian saya tanya suaminya, saya tunggu apa? Tunggu waktu Tuhan ngasih hikmat, di mana titik saya ketemu dengan ibu ini mau bicarakan Injil. Saya tanyain terus tentang ini, tentang sampai dengan, oh iya Bapak, iya suami saya itu dia cerita semua. Nah, ini ketemu saya. Jadi tidak menjamin orang yang beragama itu adalah orang yang bahagia. Dan ibu itu mengatakan, gimana Pak ya? Ya karena saya udah tua Pak, udah umur 50 tahun, saya udah menopause. Suami saya mau kawin lagi. Jabatan dia semakin tinggi, semakin tinggi. Saya semakin peot, semakin peot. Dulu saya cantik gitu kan, udah tua gini kan. Terus istri suami saya ketemu dengan perempuan yang lebih cantik dari saya, lebih pintar dari saya. Dan dia mengatakan minta izin kawin lagi. Jadi titik temunya di mana? Perceraian. Betul kan? Nah, saya ceritakan tentang iman Kristen itu bagaimana dan bagaimana indahnya hidup dalam iman Kristen. Tidak boleh bercerai dengan segala resiko apapun. Dan itu adalah titik pertemuan dan kemudian dia, iya sih Pak, saya dengar orang Kristen itu memang nggak boleh beristri dua. Ya, ya kalau nikah ini itu Pak ya. Tapi kan kenyataannya nggak seperti itu. Nah, ketemu titik temu. Sampai kemudian saya tanya, kalau kamu bercerai, apakah Allah senang dengan kamu bercerai? Di situ. Ya enggak, Pak. Sebenarnya ada ayat yang menyatakan tidak boleh cerai. Ada itu di ayatnya dia gitu. Nggak boleh cerai. Dia ngomong gini seperti ini. Tapi karena manusia dan ya karena kita punya nabi kan juga boleh, Pak. Jadi orang itu akhirnya ikutnya di situ. Ya, di situ. Jadi kita lihat bahwa titik pertemuan mengekspos ilah-ilah dan juga permasalahan sesudah itu adalah satu kesempatan yang indah kita masuk ke dalam permasalahan dan kita berikan solusi secara rohani. Ya, di situ. Yang kedua adalah hati passion. Nah, ini penting. Jadi sebelum kita bicara dengan orang, kita punya passion dulu. Kenapa? Aduh, orang ini kasihan nggak kenal Tuhan Yesus. Ini binasa. Orang-orang yang tidak kenal Kristus kan akan binasa dan itu mengerikan di akhir zaman. Nah itu passionnya. Apalagi kalau keluarga saya, apalagi itu anak saya, apalagi itu istri saya. Pak, ya suami saya itu dulu bukan Kristen. Waktu kawin dengan saya jadi Kristen. Sekarang dia nggak mau jadi Kristen. Terus bagaimana Pak? Nah saya tanya, ibu ada passion nggak? Punya hati nggak? Iya Pak punya. Doa Bu tiap hari. Minta pada Tuhan. Barang siapa yang doa tidak berhenti di hadapan Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah
untuk mengalihkan semua dan kemudian meninggalkan mereka. Tuhan mendengar doa kita dan kita minta hikmat Tuhan dan kemudian kita bicara. Kenapa suami eh, apa itu akhirnya meninggalkan imannya? Alasan gini, alasan ini karena kerja, karena gini-gini. Dan ujungnya apa? Saudara tahu ujungnya? Laki-laki kalau punya duit, pikirannya apa? Kawin lagi. Kalau seorang perempuan punya duit banyak, apa pikirnya? Mau kawin lagi? Enggak. Kalau perempuan punya duit, dia pengennya apa? Ya tadi, dia merawat diri, kecantikan. Maka kecantikan itu marketing yang paling besar, yang sekarang paling tinggi, yang dijual itu adalah kosmetik dan seluruh peralatan kecantikan. Yang pertama, saya beritahu yang rokok. Rokok kebutuhan utama. Dan yang kedua adalah kecantikan, bedak, lipstick, dan masker, apa itu banyak. Maka dokter Richard Lee itu satu hari penghasilannya 120 juta sampai 200 juta. Tahu Richard Lee yang dokter satu hari. Dari mana? Dari kosmetik. Bayangin, dia jual berapa itu? Ya, oke. Saya pikir kita lanjutkan minggu depan ya. Kita mau. Ada pertanyaan nggak? Cukup ya? Enggak, saya matiin.